20 Oktober 2018, tepatnya hari Sabtu, Indri mengirim pesan pada Sofyan. Indri meminta Sofyan untuk datang ke rumah sewanya yang beralamat di daerah Binjai Timur. Sementara itu Sofyan saat itu masih di rumah kontrakannya yang beralamat di Medan Labuhan. Barulah esok paginya, Sofyan mengiyakan ajakan Indri untuk bertemu. Minggu pagi, tanggal 21 Oktober 2018, Indri menunggu Sofyan di simpang jalan yang tak jauh dari rumah sewanya. Sekitaran pukul setengah 10 pagi, dengan sepeda motornya Indri menjemput Sofyan. Lantas keduanya pun pulang ke rumah sewa Indri. Indri sebenarnya sudah pernah menikah. Ia bahkan sudah punya satu orang anak. Anaknya ia titipkan pada orang tuanya. Indri sehari-harinya bekerja sebagai SPG popok bayi di kota Binjai. Kurang lebih sudah 3 tahun ini Indri berteman dekat dengan Sofyan. Sofyan sendiri sebenarnya merupakan pria berstatus suami orang. Lantaran pekerjaannya sebagai security di kota Medan, ia harus pisah rumah dengan istri dan anaknya. Sofyan menyewa kamar di daerah Medan Labuhan, sedangkan istrinya dan anaknya masih tinggal di Serdang Bedagai. Bagi Indri, Sofyan bukanlah orang asing. Karena itulah Indri berani mengajak Sofyan masuk ke dalam rumahnya. Bahkan berdua saja saat di dalam rumah, sama seperti hari itu. Sesampainya di rumah, Sofyan lantas masuk ke dalam kamar Indri. Entah apa yang keduanya lakukan, hanya mereka berdua dan Tuhan yang tahu. Selang beberapa waktu, Indri meminta Sofyan agar menepati janjinya. Sofyan sebelumnya sempat berjanji bakal memberikan uang 2 juta untuk Indri. Namun rupanya Sofyan hanya pegang uang 400.000 saja. Sofyan lantas mengatakan pada Indri jika sudah ada rezeki, Sofyan akan tambahkan lagi. Tapi hari itu Sofyan hanya punya 400.000 saja. Namun saat itu Indri ternyata mengamuk. Ia marah-marah dan berucap kasar ke muka Sofyan. Bukan hanya cakap kasar saja, Indri bahkan mengusir Sofyan. Rupanya Sofyan saat itu sangat tersinggung. Pria beristri itu pun lantas beranjak dari kamar Indri. Sofyan rupanya pergi ke dapur. Setelahnya, ia balik ke kamar Indri. Saat itu di tangan Sofyan sudah ada sebilah sajam. Sofyan lantas menghunuskan sajam itu ke arah Indri. Melihat itu, Indri mencoba merayu Sofyan agar meletakkan sajam di tangannya. Tapi hari itu memang takdir untuk Indri. Sofyan yang terlanjur sakit hati melampiaskan amarahnya pada janda beranak satu itu. Lebih dari 10 kali sajam yang ada di tangannya ia serang ke tubuh Indri. Bahkan sajam itu pun ia hunuskan ke organ vital Indri beberapa kali. Indri pun meninggal kehabisan darah. Sofyan sempat memeriksa denyut nadi Indri. Indri kemudian harus kembali menerima pelampiasan amarah Sofyan. Kepala Indri Sofyan benturkan ke tembok beberapa kali. Setelah puas, Sofyan pergi balik ke dapur. Di sana ia membersihkan tubuhnya. Bahkan Sofyan mengganti bajunya. Sementara itu dari luar rumah, tetangga Indri datang memanggil Indri. Rupanya Indri sempat berteriak minta tolong. Saat itu Sofyan langsung membekap mulut Indri. Tapi warga sudah sempat mendengar teriakan Indri. Karena itulah warga datang. Namun saat Sofyan keluar dan mengatakan tidak ada apa-apa, warga pun pulang. Selang beberapa saat kemudian Sofyan pergi dengan sepeda motor Indri. Pria itu pulang ke rumah istrinya di Serdang Bedagai. Sementara itu, rupanya tetangga masih curiga dengan teriakan Indri yang tadi. Setelah melihat Sofyan pergi sendirian, warga lantas memanggil-manggil Indri, tapi tak dijawab. Warga yang curiga lantas masuk. Disinilah warga melihat Indri sudah dalam kondisi mengenaskan bahkan mengerikan. Indri ditemukan warga dalam kondisi tanpa busana dan tubuh yang sudah berlumuran darah di lantai kamarnya. Tak butuh waktu lama tentunya mudah bagi polisi menangkap Sofyan. Belum 24 jam, Sofyan pun diamankan dari rumah istrinya yang ada di Serdang Bedagai. Dalam pemeriksaan, Sofyan mengakui perbuatannya. Sebab mengapa ia sebegitu teganya? Sofyan bercerita jika ia sakit hati dengan ucapan kasar korban.
Bahkan saat itu ia juga sempat diusir. Perkaranya hanya karena ia tak bisa menepati janjinya perihal uang 2 juta yang Indri minta. Padahal menurut Sofyan, ia selama 3 tahun berpacaran dengan Indri, ia sudah banyak membagikan uangnya. Indri itu cewek matre, cerita Sofyan pada penyidik. Lantas perihal mengapa Indri tanpa busana, Sofyan bercerita jika Indri sendirilah yang sudah tanpa busana saat Sofyan masuk ke kamarnya. Lantas, benarkah semua cerita Sofyan? Dalam persidangan sekitaran tahun 2019, sepupu Indri bercerita jika benar Sofyan dan Indri berpacaran bahkan sudah hampir bertunangan. Namun batal lantaran Indri diberitahu temannya jika Sofyan sudah punya istri. Indri lantas memutuskan Sofyan. Setelah putus dengan Sofyan, Indri berpacaran dengan Roy. Roy sendiri adalah teman satu kerjaan dengan Sofyan. Keduanya sama-sama security. Dahulu, Roy lah yang memperkenalkan Sofyan pada Indri. Roy saat itu sedang PDKT dengan Indri, tapi habis pulsa, lantas Roy meminjam handphone Sofyan. Sejak saat itulah Sofyan kenal dengan Indri. Saat tahu jika Indri orangnya berperawakan cantik, Sofyan lantas menikung Roy. Pada akhirnya, selama 3 tahun keduanya berpacaran. Saat itu Sofyan mengaku masih lajang. Setelah diputusin Indri, Sofyan tak terima. Ia marah dan mengancam akan membunuh Indri jika Indri bersama pria lain. Hal itu sempat Indri ceritakan pada sepupunya yang menjadi saksi di persidangan. Jadi, menurut sepupunya, Indri dibunuh karena cinta Sofyan tak berbalas. Sementara itu, selama bergulirnya persidangan, keluarga Indri mengamuk di depan sidang. Sumpah serapah, caci maki jelas terdengar dari mulut keluarga Indri untuk Sofyan. Bahkan Sofyan pun sampai dipukuli dan dilempari botol minuman oleh keluarga korban. Sementara itu, ibu korban selalu menangis. Dalam persidangan ia minta Sofyan untuk dihukum mati. Bagi keluarga, mereka yakin jika Sofyan sudah merencanakan pembunuhan. Sajam yang dipakai membunuh Indri bukan dari dapur Indri, tapi memang ia bawa. Sofyan sudah berniat membunuh Indri. Buktinya, Sofyan juga bawa baju ganti dan melarikan motor Indri. Sebagai tambahan, meninggalnya Indri pastilah meninggalkan duka bagi orang terdekat Indri. Terlebih Indri dikenal berkepribadian yang sangat baik. Indri juga rupanya tulang punggung keluarganya. Kesedihan juga tak hanya dirasakan keluarga Indri. Ada Roy, kekasih almarhum Indri. Pria itu menurut sepupu Indri menangis saat acara malam tahlilan untuk Indri. Atas perbuatan kejam bahkan keji Sofyan pada Indri, pada tanggal 19 Juni 2019, Hakim Pengadilan Negeri Binjai memvonis Sofyan hukuman penjara seumur hidup. Hai semuanya, saya Yuni Rusli. Tentunya saya mengharapkan dukungannya agar channel ini bisa lebih berkembang. Karenanya saya menunggu kritik dan sarannya. Kalau begitu, sampai sini dulu kisah dan cerita kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di kisah dan cerita lainnya.